ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر رب بالمصطفى syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farrada alaina al-ittiba'a bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa farrada alaina ma aujaballahu alaina min dzikrillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa al alihi wa sahbihi ajmain. Al muhtaramun para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Jamil Ma'mur Bintaro 14, segenap para masyayikh yang saya tidak sebutkan namanya tapi tidak mengurangi rasa hormat, segenap para jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua yang kita cintai. Bil khusus kepada sahib kitab al-alim al-allamah Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid, juga kita niatkan semoga berkahnya dulu kita diberi ilmu, dikasih kesehatan semuanya, sehat zahir batin, berkah rezekinya, banyak rezekinya, anak-anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa niyyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anallaha yaghfirudz dzunub, yasturul uyub, yashiful kurub, wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya, i'tikaf, ya ta'lim. Kita niatan ta'limnya lillah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu
at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman mana kek? Ibadatul qalbiyah. Hah? Ya. Hah? Ya, al-ibadatul qalbiyah. Udah. 142. Ya. Ya. Al-ibadatul qalbiyah, ibadah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Jamaah, kita berbicara tentang ibadah qalbiyah, kemudian nanti ibadah tafakkur, dan kemudian zikrullahi wa athar. Ibadah hati judulnya ya. Alladzi yuridu ay yaqbala 'ala Allah wa yanala ridahu wa yaftahallahu azza wa jalla lahu abwaaba qurbihi wa yamnahahu atayahu ya. Orang yang ingin ya Allah Subhanahu wa taala menerima ya. Orang yang ingin mendapatkan atas Allah, memperoleh ridhonya, orang yang ingin Allah bukakan kepadanya pintu-pintu agar dekat kepada Allah ya. Kemudian orang yang ingin yamnahu, Allah berikan anugerah kepadanya, atayahu, Allah berikan pemberian ya. Kita semua pasti itu pengen mendapatkan ridha Allah, pengen dibukain pintu-pintu dekat sama Allah. Semakin hari semakin dekat qulubnya kepada Allah ya, yang mendapatkan anugerah Allah yang begitu banyaknya, nur, cahaya, bimbingan ya, unus. Makin hari makin dekat, bukan makin jauh, makin dekat ya, makin makrifat dan mengenal Allah ya. Orang-orang yang ingin mendapatkan itu semuanya, fala budda ayyasira ala hadzal manhaj, wajib ya dia berjalan mengikuti manhaj ini. Manhaj apa? Manhaj alladzi wada'ahu Allah fi ayati kitabih. Manhaj yang telah Allah tentukan dalam ayat-ayat kitabnya, dalam Al-Qur'an. Fahunaka adidun minal ibadat, di sana ada sejumlah ibadah-ibadah ya. Ibadatun qalbiyah, ada ibadah hati. Wa ibadatun maliyah, ada ibadah ya maliyah, harta. Mislu zakat, contohnya seperti zakat. Wa ibadatun jismaniyah wa maliyah, ada juga ibadah yang dikategorikan ibadah badan dan ibadah harta. Seperti apa? Seperti haji. Haji kita keluar uang juga kan, daftar.
Itu tadi kita ibadah maliyah. Kemudian di sana aktivitasnya kan tuh gerak semua tuh, luar biasa, badan namanya digabungkan, ya. Al ibadatul qalbiyah awwaluha an-niyyatu. Ibadah qalbiyah yang pertamanya adalah niat, ya. Wasawabu wal ajru yuhaddidu 'ala niyyah. Pahala, ya, sawab, ajar itu yuhaddidu ditentukan atas dasar niatnya. Gara-gara salah niat nggak dapat pahala. Niatnya karena dunia, yang dapatin dunianya. Ya, oleh karena itu tadi kita niat ibtigha'a mardatillah, ingin mendapatkan, memperoleh ridha Allah. Walaysa 'alal 'amali, ya. Niatnya bukan karena, ya, bukan semata-mata, ya, karena amal. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Ini bapak-bapak datang ke sini niatnya apa nih? Ya, lurus niat karena Allah. Ya, yang mendapatkan ilmu-ilmunya Allah, yang mendapatkan rahmatnya Allah, yang mendapatkan ampunan Allah, yang mendapatkan pencerahan dari Allah. Itu semua. Ya. Bukan kagak enak sama Pak Kiai, ini bukan. Guru-guru kita bukan. Ya. Tapi karena Allah. Maka dikatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seorang itu, ya, tergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah, ya, menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya, ya, dia kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, waman kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk menuju dunia, yang dia kejar dunianya, ya, yusibuha, yang dia ingin peroleh dapatkannya, au ila mar'atin, atau emang dia lagi ngubur perempuan tuh, yankihuha, yang dia mau nikahin, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia tergantung kepada apa yang dia hijrahkan. Ya. Kalau nuntut ilmu lain lagi. Orang lagi cari teman-temannya, ternyata ada di majelis ilmu. Dengan terpaksa akhirnya dia duduk di majelis taklim. Itu ada riwayatnya, hadis panjang. Ya. Kata Allah, itu hamba-hambaku lagi ngapain tuh di Masjid Jami'ah Makmur? Daripada ngaji, ya Allah. Oh, ngaji. Mereka membesarkan namamu, mengagungkanmu. Salam mereka. Laqad ghafartu lahum, aku ampuni semua yang ada di sini. Kata Allah. Allah itu ada yang datang kebetulan doang, dia lagi jadi temannya. Kata Allah, semuanya diampuni dosa-dosanya. Jadi duduk di majelis ilmu itu berkah banget, ya. Dicatat sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah selama dia kagak merusak majelis, nggak ngobrol dalam majelis. Mal ikhtilaf, apa perbedaannya? Al ikhtilafu fi niyyatil muwajjahati fi niyyatil muwajjahati li rabbil bariyah. Perbedaannya pada niat yang diarahkan, yang ditujukan kepada Rabbil Bariyah, kepada Tuhan pencipta manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tasadduq, ya, Nabi menganjurkan, ya, untuk kita pada bersedekah. Faja'a rajulun bi alfi dirhamin. Kemudian seseorang datang, dia sedekah dengan 1 dirham. Faja'a rajulun bidirhamin.
Faja'a rajulun bi alfi dirham. Yang pertama, seseorang datang dia sedekah dengan 1000 dirham. Kayaknya udah merendi ya. Apa belum? Kemudian waja'a rajulun bi dirhamin. Datang lagi satu orang, dia sedekahnya 1 dirham. Beda enggak? 1000 dirham sama 1 dirham. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Ya, katanya telah mendahului ya 1 dirham daripada 1000 dirham. Qalu, sahabat bertanya, wa kaifa, bagaimana bisa terjadi ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, kana li rajulin dirhaman. Ya, ini orang ini dia punya 2 dirham. Fatasaddaqa bi ahadihima. Lalu dia bersedekah dengan salah satu dari 2 dirham itu. Bapak-bapak punya 100.000, ya, 50%-nya dia sedekahin misalnya. Wa kana lirajulin malun, ya, dan ada seseorang yang punya harta, fatasaddaqa min urdi malihi bi mi'ati alfin. Lalu dia bersedekah, ya, dari sebagian kecil dari hartanya, padahal hartanya tiba ya 100.000, banyak, tapi dia cuma sedekahin sedikit. Itu lebih utama orang yang punya 2 dirham tapi dia sedekahin 1, berarti dia 50%. Bapak-bapak punya uang 100 miliar, ya, 100 miliar, sedekah ke masjid ini 1 juta. Ada orang punya duit cuma 10 juta, dia nyumbang ke sini 5 juta. Gedean mana? 5 juta, ya, setengahnya dia sedekahkan. Limadha? Kenapa? Bin niyat, tergantung niatnya, ya. Fal amalul ladzi la yaqbalullahu azza wa jalla al a'mala bidunihi. Amal yang Allah tidak terima amal-amal itu bidunihi, tanpa adanya ikhlas. Mahma harasal insanu ala khusyu', meskipun dia sholatnya khusyuk banget, ya, bi zahirhi, zahirnya, fi ruku'ihi, dalam ruku'nya, wa sujudihi, sujudnya, wa wuqufihi, berdirinya, ya, wal ikhlas, tapi yang penting ikhlas. Ya, ada orang katanya salatnya tasannuan wa tazayyunan, dibuat-buat, wow, bentuknya ala sifatin Nabi, tapi hatinya kemana-mana, bukan karena Allah, ya. Fadullaha mukhlisin, maka ya sembahlah Allah dengan ikhlas. Wa ma makan dan ikhlas, wa makanuhu al-qalbu. Di mana tuh tempat ikhlas? Ya, digerakkan, bukan, tapi di dalam hati. As-salatu allati madahaha Allahu wa asna 'alaiha fi kitabih, ya. Salat yang Allah puji salat itu, ya, di dalam Al-Qur'an. Wa asna 'ala fa'iliha, dan Allah puji atas pelakunya. Ahammul ladzina yaqra'una fi raq'ati juz'an minal Qur'an wa yaj'aluna sujuda rub'a sa'atin war ruku' rub'a sa'ah, katanya. Yang paling penting orang yang membaca dalam 1 rakaat 1 juz daripada Al-Qur'an dan menjadikan sujud itu 1/4, ya, waktunya, dan ruku 1/4 rukunya. Tanyanya, oh bukan, berarti hanya istifhamnya. Ahumul ladzina yaqra'una fi raq'ati juz'an. Apakah mereka orang yang membaca dalam 1 rakaat 1 juz daripada Al-Qur'an
Wa yaj'aluna sujuda, dan mereka menjadikan sujud itu sampai ruba saat, lama banget, seperempat jam. Warruku, seperempat jam, katanya. La, bukan. Lakinnahu qala, tetapi Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Jadi bukannya orang salat lama dia baca 1 juz tapi enggak khusyuk, rukunya lama, sujudnya lama, bukan itunya ya, tapi apa? Hatinya dia bersama Allah. Kan ada pernyataan man aqbala 'alallahi biqalbi aqbalallahu ya birahmatihi. Barang siapa yang menyembah Allah dengan sepenuh hatinya, maka Allah akan datang dengan seluruh kasih sayangnya. Fama mahallul khusyuk, apa tempatnya khusyuk? Halil qalbu amil jismu, apakah di hati atau di badan? Bal qalbu, jawabannya di hati. Wa hadratun Nabi sallallahu alaihi wasallam awdahaha fil hadis, dan Nabi telah menjelaskannya dalam hadis. Ini bunyinya, indama absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Satu kisah cerita, suatu ketika Nabi melihat ada sahabat ya'bathu bilihyatihi fi shalah, dia bermain jenggotnya. Biasa ada jenggot di salat begini. Dia apa dia, Pak? Dielus-elus. Faqala, Nabi kemudian mengatakan, amma hadza, adapun orang ini, falau khasya'a qalbuhu la khasya'at jawarihuhu. Orang ini nih ya, seandainya hatinya khusyuk, maka seluruh anggota tubuhnya juga ikut khusyuk. Ya. Fal ibadatul qalbiyah hiyal asas al-awwal. Ibadah-ibadah hati adalah pondasi pertama li tashihil ibadat zahiriyah, untuk membenarkan ibadah-ibadah yang lahiriahnya. Ya. Wal harakatil jismaniyah, dan gerakan-gerakan tubuhnya. Wa hiya allati biha fatahallahu wa atayahu jalla fi ulah, dan dia ya, ada ibadah-ibadah qalbi ini, dialah yang membuat Allah bukakan, Allah berikan kepadanya ya. Allah mengatakan, iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Ya. Jika Allah mengetahui ya apa yang ada dalam hati mereka kebaikan, yu'tikum, maka Allah akan memberikan kepada mereka khairan ay afdal, yang lebih baik, mimma ukhidha minkum ya. Ibadatut tafakkur, ibadah tafakkur. Awal hadhihi ibadatil qalbiyah ya, yang pertama ibadah qalbiyah, walladhi yaftahu arja'al qalbi lil mawahibil rabbaniyah wal altafil khafiyyah al uliyah ibadatut tafakkur. Jadi pertamanya ibadah hati. Kemudian orang yang membuka ruang hati ya lil mawahib rabbaniyah, untuk mendapatkan anugerah rabbaniyah, wal altaf al khafiyah, dan altaf itu sebenarnya kelembutan ya, yang khafiyah, yang enggak ada yang tahu, yang samar, tapi al uliyah, yang tinggi. Allah kasih tahu pemahaman, hidayah, nur, cahaya, nafahat ya, adalah ibadatut tafakkur, ibadah merenung. Walidzalik kanat bidayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu bidayatil anbiya. Oleh karena itu di awalnya Rasulullah itu seperti awal-awal para nabi. Kana yakhruju ila ghar Hira.
Nabi pernah keluar ke Gua Hira, ya, tafakur di sana. Wa yaqifu amamahu, berdiri di depan Gua Hira. Wa yanzuru ila sama, melihat ke langit. Wa yatafakkar, dan merenung. Sama kayak Nabi Allah Ibrahim ketika perjalanan mencari Allah. Dilihatin matahari, ini Allah. Matahari terbenam. Wah, nggak mungkin Allah terbenam. Bulan, wah ini mungkin Allah. Bulan juga terbenam, nggak mungkin ini Allah. Terus begitu. Karena yang duru ila sama, Nabi juga melihat ke langit. Marratan ila nujum, terkadang ke bintang-bintang. Wa marratan ila al-qamar, terkadang dia melihat kepada bulan. Wa marratan ila syams, kemudian juga terkadang Nabi melihat kepada matahari. Wa indama wajadahum kulluhum afilin arrafahullahu azza wa jalla bilubbil iman wa haqiqati maqam rabbil alamin azza wa jalla. Ketika ya Nabi mendapatkan itu semua tadi, bintang, bulan, matahari afilin, tenggelam, ya, arrafahullahu, Allah memperkenalkan kepada Nabi bilubbil iman, dengan hakikat keimanannya, wa haqiqati maqam rabbil alamin, dan hakikat kedudukan Allah, ya. Wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Demikianlah, ya, kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim malakuta, anin nuriya punya dua maf'ul bih. Ibrahim maf'ul pertama, malakuta yang kedua. Demikianlah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim apa? Tentang kerajaan-kerajaan langit dan bumi. Waliyakuna minal muqinin, dan agar Nabi termasuk orang-orang yang yakin. Wa hadhil ibadatu amarna Allah azza wa jalla biha fi kitabillahi wa qala. Ibadah-ibadah ini Allah telah memerintahkan kepada kita, ya, di dalam Al-Qur'an. Qul innama u'izukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkarun. Katakanlah, sesungguhnya aku akan memberikan nasihat kepadamu, sebuah nasihat. Antaqumu lillah, hendaklah Anda, ya, beribadahnya karena Allah, masna wa furada, dua perorangan, thumma tatafakkarun, kemudian merenungkanlah. Fala budda ay yakuna laka nasibun minat tafakkur. Nah ini, maka harus Anda punya waktu, punya bagian untuk merenung. Ya, bapak-bapak, kan ibadah berpikir itu luar biasa. Fima tatafakkaru, mikir apa nih? Tafakkar fi nafsik wa fil afaq. Renungkan yang ada dalam dirimu, renungkan apa yang ada di dalam alam ini. Kemarin kita ngaji di Masjid At-Taqwa Pondok Kelapa, itu tentang mukjizat, ya, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, bisa tongkatnya jadi ular, lautan bisa jadi jalanan. Kemudian ada Nabi yang Allah kasih, ya, bisa memerintahkan jin memindahkan istana Bilqis dengan sekejap mata itu. Itu hal-hal yang luar biasa kan. Tapi itu hanya sekecil daripada gharaib wal ajaib Allah. Ya, ada apa-apanya itu. Jamaah melihat tanah, atau kok muncul tanaman. Itu karena kita lihat setiap hari udah hal biasa. Padahal itu aneh. Tanah, atau bisa muncul tumbuhan besar. Ya, kita di perut ibu kita ini luar biasa. Setelah kita bertemu sama istri kita, nyimpet tuh air mani 40 hari. 40 hari lagi menjadi darah. 40 hari lagi menjadi
daging, baru ditiupin ruhnya. Berarti kita 120 hari itu ditiupin ruhnya oleh Allah. Ini kekuasaan ya yang luar biasa. Maka kita tafakkar, renungilah apa yang ada dalam dirimu, wa fil afaq, dan yang ada di dalam alam ini. Sanurihim ayatina minal fil afaq wa fi anfusihim, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di alam ini dan di dalam diri Anda, diri kita ya. Hatta yatabayyana lahumul annahul haq, sehingga betul-betul jelas bagi mereka bahwa Allah itulah yang hak. Ya, satakulu, kemudian Anda akan makan. Falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Satamsi au tarkabu, Anda akan berjalan atau Anda akan mengendarai sesuatu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat kepada onta bagaimana diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan tidakkah kalian melihat kepada langit bagaimana langit itu ditinggikan? Ini segini doang nih, pendek, ada tiang-tiang ya. Langit berapa tingginya? Berapa luasnya? Bangga apa merenung ke situ. Wa ilal jibali kaifa nusibat, pada gunung bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi bagaimana dihamparkan begitu luasnya. Fadzakir innama anta mudzakir. Fal mu'minu da'imu tafkiri fil masnu'ati allati haulahu, maka orang mukmin dia harus daim, senantiasa merenungkan, berpikir pada ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitarnya. Ya, wa fit takwinatil khalqiyatil ilahiyah, juga pada apa? Tatanan makhluk Allah yang afradahallahu, yang Allah khususkan di dalamnya. Walaysa laha masilun wala syabihun, yang tidak ada bandingnya dan tidak ada serupanya. Mana diceritakan, coba itu Allah ciptakan ikan aja bermacam-macam ikan, warnanya beda-beda. Allah ciptakan buah namanya beda-beda, bentuknya beda-beda. Allah ciptakan manusia ini, lihat dari mulai saya ke sini itu lihat alisnya beda-beda, hidungnya beda-beda. Ya, itu minal masnu'atil ilahiyah, ciptaan-ciptaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga lihat kepada apa yang ada dalam diri kalian, tidakkah kalian ya berpikir. Al insanu alladzi la yatafakkaru fil aqwan wa la yatafakkaru fi nafsihi yadkhulu fi qaulillahi, orang yang tidak merenung, berpikir tentang apa yang ada di alam ini dan tidak mikir apa yang ada dalam dirinya, maka dia akan masuk dalam firman Allah, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Ya, ada berapa banyak ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, itu yamurruna 'alaiha, lewat tuh ya. Tapi apa? Wa hum anha mu'ridun, mereka pada berpaling, agak engeh, agak pada merenungkan. Fahum yamshuna taihina wa ghafilina wa naimin, mereka berjalan dalam keadaan linglung, lalai, tidur. Fa kaifa yajibu an nasira, nah, lalu bagaimana kita bisa hidup? Qul induru madza fis samawati wal ard, katakanlah ya Muhammad, lihatlah apa yang ada di langit dan yang di bumi. La budda an tanzura bi ainin muliat bil iman, kita harus melihat dengan mata, tapi mata yang dipenuhi dengan rasa iman kepada Allah. Katanya wa qalbin tasa'sa'a bi mahabbatir rahman,
dan hati yang bercahaya dengan cinta kepada Allah yang Maha Rahman. Wa jismin iqtada bi haddatin nabiyil adnan, dan badan yang meneladani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likai yaj'ala anwar al-Qur'an tala'lau fi qalbik, agar Allah menjadikan ya cahaya-cahaya Al-Qur'an itu bersinar di dalam hati Anda. Wa yub'idu asyawaghil an-nafsiyah, dan agar Allah menjauhkan kesibukan nafsu, wal hawajis asyaitaniyah, dan gangguan bisikan setan, wasyahawatid daniyah kulliha an qalbi, dan syahwat-syahwat yang rendah, yang hina ya semuanya dari diri Anda ya. Wa yaj'alul qalba mukhlishan, dan Allah menjadikan hatinya ikhlas. Wa yakhshahu wa yahduru fi kulli ahwal, dan lalu dia khusyuk, hudur dalam segala kondisi, baina yadi rabbil bariyah, ya di depan Allah. Ada orang-orang Pak yang enggak ada rasa takutnya sama Allah. Ya. Enggak ada rasa takutnya sama Allah, enggak ada adabnya sama Allah. Walillah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan peralihan siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Walima, katanya, zakarallahu samawati wal arda ma annal insana fihi ajaibul hannanil mannan azza jalla. Kenapa Allah di sini menyebutkan langit dan bumi? Ya, padahal manusia di dalam dirinya itu ada keajaiban yang luar biasa. Li'annahu subhanahu qala fil Qur'an, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la khalqus samawati wal ard, sungguh penciptaan langit dan bumi akbaru min khalqin nas, itu lebih hebat, lebih luar biasa dari penciptaan manusia. Karena kalau kita manusia segini doang, kita segini doang. Tapi kalau ini Allah ciptaan alam ini begitu gedenya, ya, dengan segala isi-isinya. Walakin aktsar nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan orang kagak pada tahu. Khalaqas samawati wal arda wa ma fihima, Allah telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya. Min ghairil fihima min ibarin gitu ya, lil bashar, atau lebih mengagumkan ya, min ibar, atau ada pelajaran lil bashar kepada manusia, akbaru min khalqil insan, ya, lebih besar daripada penciptaan manusia. Lianna fiha ibda'u sanillahi azza wajalla, karena di dalam langit dan bumi ada kreasi ciptaan Allah. Wa alaina an nasraha at-tariqata as-sadidata allati bayyanaha lana Allah azza wa jalla fi kitabihil mubarak al-karim. Dan wajib atas kita menjelaskan ya jalan yang lurus sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kita oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'an yang mubarak yang karim. Alladzi yanzuru fi hadhil ayat wa yasbahu min awlil albab, ya, orang yang memandang di dalam ayat-ayat ini dan dia menjadi bagian daripada orang-orang yang pemikir, ashabul uqul as-sadidah, orang-orang yang punya punya pikiran dah ya, wal afkar, orang-orang yang selalu menggunakan akal sehatnya, ar-rasyidah yang jernih, alladzina hadahumullahu azza jalla bihi ilai, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Warajulu al-jilfa fil bidayah, ini udah dibaca kemarin nih, belum sampai. Warajulul jilfa fil bidayah, ini ada kisah sedikit ya tentang orang
badui, ya, dalam katakanlah dia mencari Tuhan, ya. Warajulul jilfa fil badiyah. Nah, ini ada kisah seseorang badui, ya, dia mendapatkan hidayah nanti, ya, di satu padang pasir itu badiyah. Lau akramahullahu, jadi dia celentang Pak di padang pasir gitu, ya. Dia ngomong begini, lau akramahullahu bitafakkur, seandainya Allah memuliakan, ya, lau akramahullahu bitafakkur, seandainya Allah memuliakannya, ya, dengan tafakkur, yahdi ilallahi, yang membuat dia mendapatkan petunjuk kepada Allah. Faqad warada fil athar, telah diceritakan dalam asar, anna rajula kana mustalqin ala zahrihi fi sakhra, bahwa seseorang dia tidur telentang di atas padang pasir. Penadhar ila sama faqala, lalu dia melihat ke langit, ketiduran dia lihat mari gitu. Kata dia apa? Al-bi'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran onta itu menunjukkan kepada onta. Kalau ada tai onta berarti ada onta, ya. Wal atharu yadullu 'alal masir. Ada jejak kaki itu menunjukkan ada orang yang berjalan. Fasama'u dzatil abraj, katanya. Maka langit juga memiliki gugusan-gugusan. Wa ardu dzata, katanya, fajjajin. Bumi juga memiliki jalan-jalan, ya, celah-celah. Ala tadullu 'alal alimil khabir. Tidakkah ini semuanya, ya, menunjukkan kepada Allah yang Maha Alim, yang Maha Khabir. Jadi dia merenung sendiri, lalu asyhadu anna laka rabban khalikan, aku bersaksi sesungguhnya laka, kepadamu, ya, Tuhan dan pencipta. Fal mu'minu mutalibu bi ibadati tafakkur. Orang mukmin dia dituntut ibadah merenung. Walladzi yaqulu fihi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sabdakan, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Merenung satu saat, 1 jam, ya, 1 saat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Jadi kita orang-orang yang ngaji ini kan mikir, merenung. Makanya pahala orang belajar besar banget Bapak-bapak. Lebih besar daripada orang sholat 1000 rakaat pas sunat. Ya, ini kita duduk begini nih, lebih besar daripada orang menjenguk orang sakit 1000 kali menjenguk. Lebih besar daripada orang mengusung jenazah 1000 kali. Ya, maka jangan tinggalkan majelis ilmu. Limadza? Kenapa? Li'annahu yu'addi ilal yakin. Karena dia, ya, menghantar, atau merenung itu menghantar kepada sebuah keyakinan. Wa huwal matlub, lah itulah yang kita cari. Itulah yang dituntut. Li'annahu idza wasala insanu ilal yakin, ya, karena sesungguhnya apabila manusia telah sampai kepada sebuah keyakinan, la yatahawwalu imanuhu, imannya kagak bakalan berubah. Wala yatazalzalu kiyanuhu, ini, ya, keyakinannya kagak bakalan goncang. Wala tu'athiru fihil aqdaru, katanya, dan akdar, ketetapan Allah tidak akan juga berpengaruh idza malat alaihi fi hadhihi dar, meskipun musibah, katanya, menimpanya. Li'annahu ya'lamu ilmal yaqin, karena dia betul-betul menyadari, meyakini, annalladzi yusayyiruhu, bahwa yang memudahkannya, wa yuharrikuhu, dan yang menggerakkannya, huwal wahidul qahar azza wa jalla, dialah Allah yang maha qahar. Wa huwa aula bil abdi min nafsihi, dan dia Allah lebih aula kepada hambanya daripada dirinya. Wa yakhtaru lahu al afdal fi dunyahu, dan dia akan memilihkan bagi hambanya
yang lebih baik untuk di dunianya. Wa akramalahu yauma liqa'illahi azza wa jalla, dan Allah akan memuliakan kepada hamba pada hari nanti berjumpa kepada Allah. Kullu hadza ya'ti an tariqi tafakkur bil yaqin. Semuanya ini akan datang melalui renungan dengan sebuah keyakinan. Zikrullahi wa atharuhu, mengingat Allah dan jejaknya. Ba'da hadza atafakkur yabda'u yadhkurullah. Setelah jamaah tadi merenung akan kebesaran Allah, mulai berzikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk atau lagi berbaring. Ala kulli ahwalihim. Artinya dalam segala ahwal bapak-bapak bisa ingat Allah. Masyian, lagi berjalan yadhkurullah. Jalisan, lagi duduk bisa yadhkurullah. Naiman, lagi tiduran yadhkurullah. Ala kulli ahwalihim. Lianna kullal ibadati laha awqatun. Karena semua ibadah-ibadah itu memiliki waktu-waktu. Zuhur, asar ada waktunya, puasa ada waktunya, haji nanti bulan waktunya. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Walaha tauqitatun, juga ada tata caranya. Walaha awda'un muayyanat, juga punya posisi-posisi tertentu. Illa zikrallahi azza wajalla, kecuali zikir. Ini maksudnya Pak, ini kita dianjurkan yang namanya zikir itu kagak banyak persyaratannya. Enggak harus di masjid, enggak harus punya wudu, kagak. Maka beliau di kitab beliau menyebutkan orang yang paling lemah adalah orang yang kagak suka berzikir. Karena berzikir enggak wajib wudu, enggak wajib madhab kiblat, enggak. Di mana boleh berdiri, jamaah bagaimana bawa mobil sambil berzikir. Kalau istilah orang sufi, raganya berhadapan dengan barang, dengan makhluk, hatinya bersama Allah. Itu yang mahal. La yahtaju ittijahan lil qiblah. Zikir tidak perlu harus menghadap kiblat. Au awda'an muayyana, atau harus punya kondisi tertentu. Falaisa hunaka udrun liman taraka dzikra. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi orang yang meninggalkan zikir. Bapak-bapak dari rumah ke sini itu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Hal asyahnatu wal kahraba'u, apakah energi kahroba daya allati ta'ti lil lisani intahat inda dzikr, apakah energi daya yang dia datang kepada lisan itu akan berhenti itu ketika dia berzikir? Abadan, enggak. Ini HP buat rekam terus nanti ada waktunya habis dia. Tapi manusia ketika berbicara apakah nanti ini habis? Enggak dia. Li'annahu indama yatahaddatsu ma'an nas, karena dia ketika dia berbicara kepada manusia, yatakallamu sa'at wa sa'at, dia bisa berbicara berjam-jam. Wala yamillu wala yakillu, kagak ada bosannya, kagak ada lelahnya. Fayajibu ayyakuna aula bidzalika dzikrullah azza wajalla. Maka lebih utamanya lagi bapak-bapak dikasih lisan oleh Allah itu untuk senantiasa ingat kepada Allah. Ini mulut satu hari satu ngomong apa aja bisa nggak ada capeknya. Nah sekarang pindahin untuk berzikir kepada Allah. Hadisnya, idza ma hamamta bin nutqi fil batil, apabila Anda pengen ngomong yang jelek-jelek, ij'al, katanya gantilah dengan bertasbih, berselawat, baca kulhu yang banyak aja, bagus banget tuh. Istighfar yang banyak bagus.
Idzan dzikrullahi ala jami ahyanihi, ya. Bukan. Idza dzakarallaha ala jami'i ahyanihi, ini dibuat statement nih. Apabila mengingat Allah dalam seluruh kondisinya, ya, dalam seluruh hidup waktu-waktunya ahyan. Apa hikmahnya? Safa al-qalbu, maka hatinya akan jernih. Wa zaharat an-nafsu, maka jiwanya akan bersih. Fa idza tafakkara ba'da dzalik, maka apabila dia merenungkan setelah itu, fayakunu an muayyanatin au an musyahadatin, ya, maka bukan lagi dia berpikir yang biasa, tapi dia sudah berpikirnya an muayyanah, ada penyaksian kepada Allah, atau an musyahadah, itu dia melihat Allah secara batin. Wa hadza tafakkur akhir, inilah bentuk tafakur yang paling tinggi, ya, merenung Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka zikirannya itu merenung tentang ciptaan langit dan bumi. Walidzalika yukhatibullahu khitab ayyan, oleh karena itu Allah katanya, ya, walidzalik yukhatibullah, oleh karena itu kita manusia itu, ya, dia berbicara kepada Allah dengan khitab ayyan, dengan bahasa yang kita seakan-akan khitab, menyaksikan. Apa ungkapannya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini semuanya sia-sia, maha suci engkau ya Allah. Fahum yarawna asya'a ukhra ghairal lati naraha, ya, mereka melihat sesuatu yang lain selain yang ada dalam pandangannya, udah berbeda nih tingkatan pandangannya. Fahum yarawna al-akwan qaimatan bimukawwanil akwan, mereka melihat alam ini itu tegak, katanya, dengan apa? Karena mukawwin Allah, karena Allah yang menciptakannya. Au yarawna nurallahi, atau mereka melihat cahaya Allah alladzi dzakarahu fil Quran, yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wasari fi kulli dzarratil akwan, yang mengalir pada setiap dzurrat, partikel-partikel, ya, al-awan, alam ini. Allahu nurus samawati wal ard, Allah lah, ya, cahaya langit dan bumi. Nah, ini ada orang-orang diangkat yang sudah mendapatkan nikmat itu, matanya tuh ngelihat pasir cahaya semua, ya. Bapak-bapak nanti bisa begitu tuh. Ini ceritanya, ya, tentang aulia Allah, tentang Imam Syadzili. Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ardhah, kana fi halati dzikrin daimin ma Allah. Beliau halanya, kondisinya selalu zikir bersama Allah. Wa kana yamshi fil bariyah, suatu saat beliau berjalan di daratan. Faqala, lalu dia mengatakan, akhadhanil hala, kata akhadhanil halu faraitu kulla dzarratir ramli nuran. Ya, jadi beliau cerita ada suatu saat dia lagi datang halnya tuh, keadaan spiritualnya bersama Allah, ya. Beliau melihat semua butiran-butiran pasir itu cahaya. Wa aradallahu ayyaruddahu ila maqam, dan Allah ingin mengembalikannya kepada maqam al-ubudiyah, ya, artinya maqam penghambaan. Qala, beliau mengatakan, akhadhani hasul baul, sampai katanya aku tuh pernah mengalami pengen kencing sampai tertahan, hasil tertahan. Kenapa? Fahtartu, kemudian aku sampai bingung, kaifa atabawwalu, bagaimana saya mepipis ini, ala ramli, di pasir, wa huwa nurun, karena dipandangin itu
pasir kelihatannya cahaya semua. Jadi beliau mau pipis tuh sampai dia tahan, karena yang dia lihat itu padang pasir itu cahaya semuanya. Ya, ada orang-orang yang sudah begitu ya. Faqultu ya Rabb, kemudian aku berkata, wahai Tuhan, ihjab anni hadzal masyhad. Ya Allah, tolong tutuplah dariku pandangan ini. Likai aisha mithlan nas, agar aku bisa hidup seperti kebanyakan orang. Ya, al hayat tabi'iyah, menjalani kehidupannya biasa kayak orang aja. Ngelihat pasir ya pasir, lihat tembok ya tembok. Ini ada orang yang sudah lihat cahaya. Ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat karunia itu ya. Qala, beliau berkata, fanuditu, lalu seperti ada suara yang memanggilnya. Lau saltana bikulli anbiya'ina wa asfiya'ina. Seandainya engkau mohon kepada kami dengan seluruh nabi-nabi kami dan orang-orang pilihan kami, ma hajabnaka, maka kami tidak akan menghijab kamu, menutupi kamu. Walakin silna an nukawika, tetapi bertanyalah kepada kami, maka kami akan membuat engkau kuat. Maka fasaltullaha ayyukawiyani, aku minta kepada Allah agar Allah membuat aku kuat. Ini ujian Pak ya, itu dikasih nikmat bapak-bapak ingkisab, itu ujian juga. Bapak-bapak bisa tiap malam bertemu Nabi di ajan, itu ujian juga. Karunia yang ujian juga. Ada ria, entar Allah tinggal kuat tuh dia rianya. Faqawwani wa nazartu bi ainai, ya. Kemudian Allah menguatkanku, maka aku melihat dengan dua pandangan. Tadi kan Imam Abdul Hasan dapat nikmat matanya itu melihat apa, jadi cahaya. Lalu dia minta, ya Allah, udah kembaliannya mata saya seperti biasa, seperti banyak orang. Ya, ada suara, jangan gitu, minta aja sama Allah lebih dikasih kekuatan. Akhirnya Allah kasih kekuatan tuh, beliau bisa melihat dua. Fara'aitul mashhadaini, beliau bisa melihat dua pandangan. Ain ra'si, mata kepala ini, tara ramla wa turab, dia bisa melihat pasir, dia bisa melihat pasir dan bisa melihat tanah. Wa ainul qalbi, sementara mata hatinya, tara ma fihi min batinin nur. Ini yang paling mahal. Dia bisa melihat di dalamnya ya cahaya. Alladzi ja'alahu fihi rabbul arbab, yang telah Allah jadikan di dalamnya oleh Allah. Jadi Pak, dia lihat sesuatu langsung ada dua makna. Kayak orang kan dulu sahabat Huzaifah melihat dia tahu orang manusia biuni ahli apa? Nifa. Bisa melihat ma waral hijab. Ini kan karunia. Ya. Tapi Imam Syadzili punya itu. Maka karomahnya beliau banyak banget. Ya. Ketika orang punya karomah, orang sakit, ada orang soleh dia pegang, sembuh. Kita kan kaget. Padahal itu biasa, itu kagak seberapa dengan ya, itu baru apa? Bagian dari sesuatu yang kecil yang Allah muliakan kepada seseorang. Seperti juga Allah berikan kepada para nabi mukjizat. Ya. Dan Allah lebih lagi daripada segala-galanya itu. Taib. Wa hadzal maqamul ali, inilah makam yang tinggi. Maqamu khitabin wa musyahadah. Makam apa? Yang sudah di atas. Ada dialog kita sama Allah, terasa. Bapak-bapak kalau sholat merasakan enggak? Anallaha wujudan hakikian, ada enggak? Ada khitab yang di dialog sama Allah. Terasa enggak itu hatinya? Apa bengong aja sholatnya? Ngomong sampai ketiduran malah.
Tadi Pak Imam baca enak, ada dialog nggak tuh? Terasa apa namanya ya, salatnya bi qalbil hudur, salatnya di mana munajat, merasakan annallaha wujudan hakikian, ini yang mahal ya. Maqamu musyahadah, selalu melihat Allah ya. Nah, seraya berdoa nih, faqina adzaban nar, ya Allah peliharalah kami dari azab api neraka. Ini ada hikmahnya, diangkat oleh orang sufi. Rabbana ma khalaqta hadzal ladzi narahu batila, Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini semuanya yang kami lihat sia-sia. Atlahullahu ala hikmati khalqil kainat, Allah menyingkap kepadanya atas hikmah penciptaan alam ini. Jadi pas ada orang-orang Pak, ya kenapa Allah ciptain semut, Allah ciptain nyamuk, bapak-bapak gedek sama nyamuk, jadi di rumah banyak nyamuk ya. Tapi apa hikmahnya? Kan banyak, berdirilah pabrik-pabrik, orang pada kerja itu, banyak orang yang hidupin anaknya kerja di pabrik nyamuk. Ada orang-orang yang Allah buka ya tentang hikmah penciptaan alam ini. Fa'arafa annahu la yujidu syai'un fil wujud, katanya khalq illa li hikmatin aliyah. Maka dia mengetahui, menyadari bahwa tidak ada sesuatu dalam yang di alam ini khulqun ciptaan illa li hikmatin aliyah, kecuali pasti ada hikmah yang sangat tinggi. Qabla ayyudrikaha amatal bashar, sebelum, meskipun katanya itu belum diketahui oleh kebanyakan orang ya. Lakin yudrikuha man 'allamahu khaliqul qawa wal qadar, tetapi ya dia bisa diketahui oleh apa? Orang-orang yang telah Allah ajarkan kepadanya kekuatan dan qadar. Jadi kalau bapak-bapak belum bisa melihat, tapi ada orang yang sudah melihat, bapak-bapak mengakui bahwa orang itu punya kelebihan daripada kita ya. Yang gampang aja dah, yang ilmu yang bisa panca indera, dokter ya sama kita ya kan, lebihan dokter sama kita itu bisa ngerasain. Artinya itu ilmu yang panca indera. Ada orang-orang yang bisa lebih dari itu lagi ya. Sembuh nah. Ditiup sembuh ya. Manjur, tangannya manjur, mulutnya manjur, semuanya manjur, begitu ya. Baik, di sini Allah berfirman, atainahu rahmatan min indina, kami datangkan kepadanya rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya ilmu ladun. Ini disebut ilmu ladun. Ilmu itu ada dua, ada ilmu kasbiyah, ada ilmu laduniyah. Ilmu kasbiyah kayak gini, kita ngajak, kita belajar, butuh datang ngelihat guru, sahabat dalam majelis, kita catat, kita perhatiin, hadirkan hati, khusyuk ya, begitu, semangat, rajin, itu kasbiyah. Nanti ketika ilmu kita amalin, baru ada nama ilmu wahabiyah. Kata Nabi, man apa? Kata Nabi apa hadis itu? Man alima, man amila bima alima, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, warasahullahu ilma ma lam ya'lam, akan Allah berikan kan kepadanya ilmu yang tadinya dia kagak tahu. Coba bapak-bapak udah tahu hikmahnya salawat, dan itu juga perintah Allah. Udah salawat yang banyak, itu akan banyak hikmahnya. Istiqomah pagi paling tinggi 100, sore 100, coba ada 40 hari itu masih punya hikmah. Duha 40 hari aja hikmah.
Kan kita banyak ilmu maka kagak diamalin. Ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutlah Allah, Allah akan ajarkan. Ya, wa sabbahallaha tasbihan wa taqdisan. Maka ia pun memuji Allah. Ya, mensucikan Allah. Li'annahu ra'a annal fa'ala lima yuridu fi kullil kaun alihi wa danihi huwal hamidul majid azza wajalla. Orang-orang yang Allah sudah kasih nikmat itu dia akan selalu memuji Allah, Pak. Kenapa? Karena dia sudah melihat ya yang melakukan ini terhadap yang dia inginkan di setiap alam ini, baik yang tingginya yang rendahnya, adalah huwallahul hamidul majid azza wa jalla. Ya, isma ilaihi azza wa jalla wa huwa yaqul. Dengarkan nih, Allah berfirman, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjalankan kalian di daratan dan di lautan. Indama yanzuru insanu fi nafsihi, ketika manusia melihat kepada dirinya, manil ladzi yasiruna wa yuharrikuna, siapa sih sebenarnya yang membuat kita bisa jalan, yang menggerakkan badan kita? Siapa? Manil ladzi yuharrikul asabi'a, siapa yang menggerakkan jari jemari kita nih? Wa manil ladzi yuharrikul ain, siapa yang bisa menggerakkan mata kita? Wa manil ladzi yasma'ul udhna, siapa yang memperdengarkan kuping kita? Wa manil ladzi yuharrikul lisan, siapa yang menggerakkan lisan? Bi kalimatin mafhumatin lis-sami'in, dengan kata-kata penjelasan yang bisa dipahami kepada para pendengar. Katakanlah, maaf, sekarang saya ngomong begini itu siapa yang gerakkan mulut saya? Siapa, Pak? Allah, Pak. Allah kagak izinkan ngomong satu kata aja kita kagak bisa. Kalau Allah mengizinkan orang mau dari duduk mau bangun kagak bisa, stroke. Ya, dia semuanya adalah Allah. Wa manil ladzi yusil insanu bil qalbi, katanya. Siapa yang menyampaikan lisan kepada hati? Liyahdhara fihil kalam, ya, agar hadir kalamnya. Alladzi yahbitu, yang dia menancap turun, wa yanzilu hu rabbul alamin, yang diturunkan oleh Allah. Ya, kullu harakatil insan wa ghairi insan innama hiya biyadil hannanil mannan azza wa jalla. Semua gerakan-gerakan manusia selain manusia itu semuanya adalah karena apa? Ya, karena keperkasaan Allah yang Mal-Hannan, yang Maha Pengasih, Al-Mannan, yang Maha Pemberi. Sedikit ya, di sini ada doa kina, ini di sini ada kina. Doa ulil albab, doanya orang-orang yang pemikir. Faqina adzabannar, ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa-siksa api neraka. Di sini ada wahia narul hijab, maksudnya cahaya penutup. Ya, bapak-bapak gini, ada orang-orang yang Allah siksa dia nuntut ilmu nggak dapat. Allah uji ya, di depannya ada pelajaran dia nggak bisa ngambil ilmu. Ya, itu harus nangis, harus nyari kenapa kok dia dapat kita nggak dapat. Oh, karena hatinya kotor, hatinya jelek, maka ilmu terhijab. Nah ini ya, sa'alullaha alla yuqi'uhum fiha, mereka mohon kepada Allah agar itu tidak terjadi. Ya, fayahjubu an hadhil masyahid, mereka terhijab dari pandangan-pandangan ini. Itu ya, jadi pertama itu ada narul hijab, ada api hijab penutup. Ya, kita ditutup oleh Allah, nggak bisa melihat seperti tadi orang-orang soleh melihat. Ya, ada pelajaran dari Allah kita nggak bisa nangkep. Padahal banyak banget Allah kasih kita sinyal-sinyal, tapi karena hati kita kadar kotor, kita nggak bisa
nangkap itu satu. Yang kedua, narus sudud. Ya, ada api sudut berpaling. Hati kita tuh bawaannya Allah berat banget itu. Selalu ada hijab aja. Fayajidu fin nafsihi sududan an taatillah wa an dzikrillah. Dia mendapatkan di dalam dirinya ada rasa berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan untuk zikir kepada Allah. Bapak-bapak kalau ada waktu 5 waktu itu pengen menjalankannya terasa enak, nyaman, apa ada berat, males-males? Kalau ada berat, males-males berarti ada nar sudut. Harusnya apa? Karena harusnya kan kita bertemu dengan Allah, sang pencipta, sang pemberi kita, kekasih kita lah. Pengennya kan datang biduni ta'ab, tanpa ada rasa capek, nggak ada keluhan, terasa hangat, pengen ketemu terus begitu. Harusnya begitu. Itulah yang namanya dalam ilmu tasawuf sekutu takalif. Orang katanya kalau udah sampai udah nggak perlu lagi sholat. Salah pemahaman. Sekutu takalif adalah orang-orang yang ketika melaksanakan perintah Allah, di hatinya kagak ada sudut, kagak ada beban. Pengen baca Quran semangat aja lancar tiap hari. Karena ada orang buka Quran aja kagak ada kesempatan. Apa merenung nggak? Orang baca Quran aja kagak ada waktunya. Orang bertasbih aja dalam satu hari kagak punya waktu. Coba ini ada nggak bapak-bapak yang setiap hari berselawat sama Nabi, ada nggak? 100 ada nggak? Ada kan yang nggak sempet. Istighfar aja 100 kali nggak sempet seharian. Lah Nabi contoh kita setiap hari 100 kali Nabi. Tapi ada orang-orang yang hatinya disibukkan sama yang lain-lain, sampai baca Quran kagak sempat. Ya, ke masjid aja berat. Hadir di majelis ilmu berat, atau ada sudut, nah, itu namanya nar. Ya. Jadi ada narul hijab. Ini bahasanya apa? Istilahnya istilah sufiah indah. Nurus sudud, ya. Apa sudut itu? Kan sudut itu dia naik ke atas berat, ya, berpaling. Dia mendapatkan dirinya itu ada terasa berat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan mengingat Allah. Yang ketiga ada narul bu'di. Nah, ya, selalu gitu, Allah jauhkanlah kami dari siksa neraka. Nah, neraka di dunia, neraka bu'd. Ada api jauh. Apa? Fayajidun nafsahu tamilu daiman ilal bu'di antarikillah. Dia mendapatkan dirinya itu condongnya senantiasa untuk jauh daripada Allah. Diajak ngaji itu kagak bisa-bisa, nggak mau. Duduk di setiap majlis apa aja bisa dia. Duduk di majlis teman-teman ngobrol bola sempat, reuni sempat. Apalagi setiap acara dia mampu hadir, tapi di majlis itu nggak sempat. Itu ada apa? Narul bu'd. Maka sering baca, ya, faqina ada. Kan selama ini jamaah hanya memahami, ya Allah jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ini hakikatnya begitu. Hakikatnya ada apa? Sududul hijab, narul hijab, narus sudud, narul bu'di. Ingat, ya, dihijab oleh Allah. Ya, nggak dapat kita ilmu dari Allah. Kedua, kita dibuat Allah jauh, berpaling aja, nggak mau melakukan ketaatan, zikir berat, itu udah azab. Yang ketiga, dibuat jauh daripada thariq Allah wa an syar'illahi wa manhajihi, dan daripada syariat dan manhaj Allah. Hadhihi an-narul lati yahrasul muqarrabuna was-salihuna ayas'alullaha azza wa jalla dauman, katanya. Api inilah, ya, yang para muqarrabun, orang-orang yang dekat sama Allah, orang yang salih, orang saleh, apa? Mereka khawatir, sangat khawatir. Mereka mohon kepada Allah dauman senantiasa alla yu'ridahum, agar tidak menimpa mereka. Ya. Amma narul akhirah, adapun
api akhirat, fa innallaha azza wa jalla dhamana li ahbabihi ajmain alla yudkhilahum hadhihin nar. Adapun yang namanya nanti neraka akhirat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kepada kekasih-kekasihnya semuanya, Allah tidak akan memasukkan mereka, para kekasih Allah, ke dalam api neraka. Problemanya di dunia ini kita sudah mendapatkan azabun nar. Ya, wa ayyaj'alahum az-zalimuna, dan Allah menjadikan wa ayyaj'alahum min ahlil jannah mal abrar, dan Allah menjadikan mereka para kekasih Allah ahli sorga bersama orang yang baik-baik. Maka ada doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama orang yang abrar, orang yang saleh-saleh, insyaallah rabbul alamin. Baik, oke. Siang ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, tambah ilmu, tambah dekat kepada Allah, tambah soleh ya. Jamaah kita biar tambah soleh ya, biar tambah mencontoh Nabi. Kita harus sudah mulai siapkan diri kita ya. Semoga panjang umur semuanya, ketemu bulan Ramadan. Boleh. Terima kasih dulu atas kesempatan yang diberikan. Dalam kajian pagi ini, dari dulu awali dengan salah satu hadis dari Ibnu Umar, innama a'malu binniyat hadis. Kemudian pembahasan pada pagi hari ini dalam arti bahwa tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nufus. Ada kalimat dalam kalangan sufi, awalin ma'rifatullah. Setiap orang yang belajar agama dia harus ma'rifat kepada Allah. Kemudian timbul kalimat satu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini sudah populer sudah. Yang ini saya tanyakan ini ada 3 pertanyaan dulu. Selama kita belajar ayat-ayat Al-Rabi, kita belum tahu persis pemahaman daripada ayat-ayat Al-Rabi. Di dalam hadis Rasulullah Bukhari itu disebutnya kalau dalam bab salat, kalau Rasulullah salat itu menyangkut ayat-ayat yang sifatnya rahmat, Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah atas rahmat itu. Kemudian kalau Rasulullah sampai pada ayat-ayat azab, Rasulullah minta perlindungan. Kaitan dengan ayat Al-Rabi ini adakah satu ciri-ciri khas daripada ayat-ayat dari Al-Rabi? Kedua, di dalam sifat 20 itu kan ma'rifatullah itu kan ada 3. Zat Allah, sifat Allah, af'al Allah. Tadi sudah jelas, sangat jelas. Yang ini saya tanyakan, kira-kira bagaimana guru dalam pemahaman man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dalam setiap individual perjalanan kita sebagai seorang hamba Allah. Apakah kita harus mengenal Allah dulu kita ibadah, atau memang pengenalan Allah, sifat Allah itu dan af'al Allah itu sudah ada dalam diri kita, tinggal kita penerapan seperti tadi yang saya katakan. Menyangkut para ulama takfiri memberikan satu motivasi pada kita, apabila kita bersalawat atau kita beristighfar, semata-mata harus karena Allah, ikhlas. Setiap amal ibadah, baik ibadah hati, ibadah jasmani, rohani, kalau tanpa ilmu, tanpa keikhlasan, tentunya amal itu tertolak. Jadi bagaimana kalau kita baca salawat, umpamanya Naria 4440 kali dengan tujuan untuk dunia, berarti kita sudah mengorbankan salawat itu sendiri pada inti daripada salawat itu sendiri. Gimana kira-kira pemahaman dulu? Subhanallah. Jamaah sekalian, saya dengar Bapak ini bicara aja udah senang saya. Apa? Ya alhamdulillah. Jadi ini salah satu contoh yang Allah kasih ilmu kepada hamba-hambanya. Ya. Itu yang tadi disampaikan, itu kan ungkapan indah semuanya.
tentang kespiritualan hatinya itu sangat tinggi. Artinya saya bersyukur ya Allah, ternyata ada yang dikasih pemahaman seperti ini. Memang inilah kajian tafsir Al-Muqarrabin menghantar kita makin hari makin tua, makin dekat sama Allah. Mudah-mudahan juga saya berharap semua yang ada di sini juga hatinya Allah kasih begitu. Ya. Bahkan lebih lagi. Karena ada murid-murid yang lebih pintar dari gurunya. Kenapa? Dia banyak mengamalkannya, itu gurunya langsung Allah, gurunya langsung Rasulullah. Itulah pencapaian kebahagiaan seorang guru ketika melihat muridnya lebih alim dari dirinya. Ya, jamaah yang berbahagia, emang ini panjang, ini bisa satu bab lagi. Ma'rifatullah. Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, orang kagak bisa ibadah menyembah Allah dengan sebaik-baiknya tanpa mengenal Allah dulu. Katakanlah seorang anak buah nggak bisa dia melayani bosnya dengan baik tanpa mengenal karakter bosnya. Kan kalau kita bawahan, yang penting bagian bagaimana membuat atasan kita senang. Nah, bagaimana bisa mendapatkan cintanya bos, sayangnya bos? Maka dia akan melakukan sedemikian rupa. Nah, itu namanya khidmah. Dalam bahasa tarbiyahnya, khidmah, ibadah. Bagaimana seorang hamba bisa mendatang Allah jatuh hati sama kita. Walaupun asalnya adalah kita dikasih dulu, Allah dicicipi rasa kenal Allah, rasa cinta, baru kita cinta sama Allah. Bapak-bapak dulu sama istrinya, kita kalau kita cinta sama istri kita, tapi dia nggak cinta sama kita, kan kita bertepuk sebelah tangan. Tapi kenapa kita ini ada suka sama dia? Karena dia udah juga kasih suka sama kita. Itulah mana yuhibbuhum, ya yuhibbuhum, Allah kasih cinta sama kita, baru yuhibbunahu, bahwa baru mereka cinta. Artinya ketika ada rasa cinta kita sama Allah, itu sudah nikmat dari Allah. Ketika ada rasa dekat sama Allah, itu nikmat asal dari Allah. Ketika jamaah merasa zikir lezat, itu nikmat asalnya dari Allah. Semua amal yang kita lakukan, ingat, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kerajinan kita, bukan, semata-mata ada rahmat Allah di situ. Ada ihsan Allah di situ. Nah, orang tidak bisa menyembah Allah dengan baik tanpa mengenal Allah. Maka disitulah wajib kita, misalnya belajar tauhid, ya, belajar tentang mengenal Allah dengan baik. Beristilah man arafa nafsa faqad arafa rabbah, atau sebaliknya, man arafa rabbah faqad arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal Allah, berarti dia mengenal dirinya dengan baik. Karena siapa yang mengenal dirinya, dia berarti mengenal Allah. Nah, bagaimana dia bisa bermuamalah kepada Allah? Ya, dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan kita kan pengennya dilayani terus. Ya, kita secara nafsu kan manusia pengennya dilayani. Nah, sama juga Allah sang raja di raja itu harus kita layani sebaik-baiknya. Melayani Allah apa? Ya, salat waktu tepat pada waktunya. Ya, perintah-perintahnya jangan dilarang, ya, maksiat-maksiatnya dijauhin. Tuh. Kemudian bagaimana amal-amal yang membuat kita dekat sama Allah dikerjain. Malam-malam waktunya tahajud yang mahal, kita duduk dekat sama Allah, jatuhkan air mata kita, menangis kita. Itu. Ada orang yang waktunya banyak malam-malam, tapi duduknya bil hawa. Duduknya hanya memuaskan hawa nafsunya, bukan pengen dekat sama Allah. Ya, tapi ada orang-orang yang sengaja dia pengen duduk bersama Allah. Ya, ada majlis khusus sama Allah. Ya, ini insya Allah kita juga dulu begini, majlis bersama Allah. Ngaji sebenarnya namanya tazkiyah, sedang mensucikan diri kita. Ya, hakikatnya nanti Allah yang
sucikan dengan keberkahan duduk di majlis, dengar kalam orang-orang salihin, kan kalam orang-orang salihin semua. Ya bukan dari kalam saya hanya mensarah saja. Melihat wajah orang-orang saleh, guru-guru kita, itu berkah semuanya. Gitu. Maka duduk bermain di antara raudhah ilmu itu berkah. Saya udah pernah nyampein ya, saya bawa buku. Ini ada buku saya tipis. Kun aliman wa muta'alliman tiwala umrik. Jadilah Anda seorang guru, seorang pelajar sepanjang umurmu, khusus tentang keutamaan duduk di majelis ilmu. Ya. Pokoknya berkah banget dah. Duduk di majelis ilmu salah satu ya. Itu akan merubah kita daripada hatinya ragu-ragu kepada keyakinan. Tadinya hatinya ria, dengan hadir di majelis ilmu Allah kasih jadi ikhlas. Hatinya lalai jadi ingat sama Allah. Hatinya cinta dunia jadi raghbah berakhirat. Orang yang sombong berkahnya duduk di majelis ilmu jadi tawadu. Tadi niatnya jelek aja, ya menjadi niatnya baik. Ya, pelajarilah ilmu. Sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu ada rasa menilai takut kepada Allah. Menuntut ilmu bernilai ibadah. Mudarasah, mutalaah, mengkaji-kaji ulang itu bernilai tasbih. Jadi bapak-bapak tuh tasbihnya dia belajar ulang-ulang pelajaran. Ya. Wal bahsu anhu jihad. Kita mengkaji, wah ini kagak paham tadi pelajari itu jihad. Jihad bagaimana beratnya jihad? Pahalanya besar banget. Ya. Jadi orang belajar ada nilai-nilai jihad juga. Wa ta'limuhu liman la ya'lamu shadaqah. Ngajarin ilmu kepada orang yang kagak tahu bernilai sedekah. Ada satu ayat ya yang kalau nanti seandainya aku dikembalikan lagi ke dunia, aku pengen beramal sedekah. Ya. Nah, orang ngajar itu sedekah. Tapi wabadluhu li ahli kurbah, wabadluhu li ahli kurbah. Ada guru yang mencurahkan seluruh hatinya, pikirnya, waktunya, semuanya untuk emang ahli ilmu. Orang-orang yang pengen dekat sama itu sebuah kurbah, zulfah. Nah, saya yang pengen ini nih. Mudah-mudahan kita ngajar kemana-mana para guru-guru makin hari makin dekat sama Allah. Yang paling bahaya ngajar terus, hatinya malah jauh dari Allah, itu takutnya. Ya. Kemudian apa? Wa huwal unusu wa huwal anisu fil wihdah wasahibu fil khalwa. Ilmu adalah teman dalam kesendirian dan sahabat dalam kesepian. Wallahu alam. Yusuf. Nanti sembari ngobrol-ngobrol ya kita, karena udah siang, takut jamaah ada yang lain, sambil makan kita tambahin lagi penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Saya senang ada futuh berarti di sini ada nur mata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ataiyakal makhsusata lil qulub wal ma'arifal ilahiyah wal anwara rabbaniyah wal ahwalan nabawiyah wal akhlaqal qur'aniyah. Allahumma inna nas'aluka nuran fi qalbi wa nuran fi jasadi wa nuran fi basari wa nuran fi lisani wa nuran fi tahti wa nuran fi fawqi wa nuran fi kulli jasadi. Allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik. Ya Allah, sibukkan hati saya, hati kami selalu ingat kepadamu. Wa zayyin alsinatana bi syukrik. Ya Allah, hiasi lisan kami selalu bersyukur kepadamu. Wa waffiq abdanana bi qiyami amrik. Ya Allah, beri kemudahan kepada badan kami untuk selalu mudah melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah.
wa wa'idna min wibali makrik. Ya Allah, jauhkan kami daripada tipu dayamu. Ya, wa wa'idna min wibali makrik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka alama qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab tafsiri ayatil muqarrabin warzuqhu inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika assalam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallallahu Muhammad marhaban alaihi marhaban banyak umur berkah panjang umur panjang umur ala banyak berkah sallallahu berkah betul aja sallallahu panjang umur ala Muhammad panjang umur panjang umur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala 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 Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jazakumullah khairan. Semoga